Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan praktikum fisika modul 4 tentang muatan dan medan listrik. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Marta Karanimbong dengan NIM 20108002. Yang kedua ada saya sendiri Ahmad Abu Muslim 20108015. Yang ketiga ada Wulan Feby Hernadi NIM 20108027. Dan yang terakhir ada Adelia Teresia Kristanti dengan NIM 20108032. Tujuan dari praktikum ini yang pertama memahami prinsip muatan dan medan listrik dan mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yang pertama ada modul eksperimen muatan dan medan listrik, software PHET Simulation Charts and Fields, dan komputer atau laptop. Dasar teori. Muatan listrik atau Q adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Satuan Q adalah Coulomb yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton, muatan positif, maupun elektron, atau muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya atau membentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan. Rumus yang digunakan dalam praktikum kali ini ada E sama dengan F per Q atau F sama dengan Q per E. Atau dalam bentuk persama rumus K sama dengan F sama dengan K per Q per K kali Q per R kuadrat. Buat medan listrik di suatu titik pada kedudukan muatan uji Q adalah hasil bagi antara gaya Coulomb dan muatan uji. E sama dengan F per Q sama dengan K per Q per R kuadrat per Q. Lanjut pada percobaan yang pertama, tertera hasil data pada tabel 4.4.1 muatan listrik dan medan yang ditimbulkan. Di sini sudah tertera ada jenis muatan, arah medan, derajat dan arah, besar medan simulasi, besar medan terhitung, dan error simulasi terhitung. Pada percobaan pertama itu jenis muatannya positif, arah medan, derajat dan arahnya itu 0 derajat arah ke kanan. Besar medan pada simulasi 2,25 volt per M. Besar medan terhitung yaitu 2,25 volt per M dan errornya yaitu 0. Pada percobaan kedua yaitu jenis muatannya negatif. Arah medannya 180 derajat arah ke kiri. Besar medan simulasinya 2,25 volt per M. Besar medan terhitungnya 2,25 volt per M dan error simulasinya 0. Di sini terdapat contoh perhitungan ya pada tabel 4.4.1. Untuk muatan positif untuk besar medan dengan rumus E sama dengan KQ per R kuadrat. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat 9 dibagi 2 kuadrat. Karena R-nya itu 2, jadi dibagi 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 bagi 4 sama dengan 2,25 volt per M. Untuk nilai error, rumusnya yaitu nilai hitung dikurang nilai simulasi dibagi nilai simulasi dikali 100%. Nilai hitungnya 2,25, nilai simulasinya 2,25, terus dibagi nilai simulasi 2,25 dikali 100%, hasilnya itu sama dengan 0. Untuk muatan negatif, untuk besar medan sama rumusnya E sama dengan kaki per R kuadrat, N-nya sama dengan 9 per 4, sama dengan 2,25 volt per M. Nilai error sama dengan rumus nilai hitung dikurang nilai simulasi dibagi nilai simulasi dikali 100%. Karena nilai hitungnya 2,25 dan nilai simulasinya 2,25, terus dibagi 2,25 dikali 100% sama dengan 0. Ini contoh gambar simulasi medan listrik dengan muatan positif dan muatan negatif, yang dimana nilai simulasi sama nilai hitungnya itu sama nilainya 2,25 volt. Jadi untuk nilai error sama dengan 0. Lanjut pada percobaan kedua, tabel 2, 4,4.2, untuk pengukuran besar muatan berbeda jenis.
Di sini ada posisi muatan uji, terus ada besar muatan listrik dalam simulasi, terus ada arah, terus ada nilai sebenarnya dan error. Untuk percobaan pertama 100 kiri A didapatkan nilai 8,48 volt per M, arahnya ke kiri, nilai sebenarnya itu 8,64 volt per M. Untuk nilai error sama dengan 1,88%. Percobaan kedua 200 kiri A, besar muatan listriknya yaitu 1,96 volt per M, arahnya ke kiri, nilai sebenarnya itu 2 volt per M dan nilai errornya 0,02%. Yang ketiga ada 300 kiri A dengan nilai 0,82 volt per M, arahnya yaitu kiri, nilai sebenarnya 0,82 volt per M, untuk nilai errornya 0. Yang keempat ada 100 kanan A, nilai yang didapat 9,20 volt per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 8 volt per M, dan untuk nilai error 0,13%. Terus yang kelima ada 200 kanan A, nilai yang didapat 4,46 volt per M, karena arahnya ke kanan, nilai sebenarnya 0 volt per M, dan untuk nilai errornya 1%. Yang keenam ada 300 kanan A, nilai yang didapat 9,49 volt per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 8 volt per M, dan nilai errornya 0,15%. Untuk yang ketujuh, 100 kanan B, nilai yang didapat 8,31 volt per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 8,6 volt per M, errornya 0,39%. Untuk yang ke-8, 200 kanan B, nilai yang didapat 1,98 volt per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 2 volt per M, dan nilai errornya 0,90%. Yang terakhir, yang ke-9, 300 kanan B, nilai volt yang didapat itu 0,82 volt per M, arahnya ke kiri, nilai sebenarnya 0,82 volt per M, dan nilai errornya 0%. Untuk contoh perhitungan, rumusnya sama. Untuk S1 sama dengan kaki per R kuadrat. Karena di sini yang pertama dicarinya jaraknya 100, jadi R-nya 1. Jadi 9 bagi 1 sama dengan 9 volt per M. Terus untuk E2-nya sama, rumusnya kaki per R kuadrat. Untuk E2 dilihat dari jarak ininya sama dengan jaraknya tuh 5, jadi 5 kuadrat. Berarti 9 dibagi 25 sama dengan 0,36 volt per M. Jadi E sama dengan E1 kurang E2. Jadi 9 dikurang 0,36 sama dengan 8,64 volt per M. Itu untuk nilai sebenarnya. Untuk nilai error, rumusnya sama seperti sebelumnya. Nilai hitung dikurang nilai simulasi dibagi nilai simulasi dikali 100%. Untuk nilai hitung didapatkan 8,64 volt per M. Nilai simulasinya itu 8,48 dibagi nilai simulasi 8,48 dikali 100% sama dengan 1,88%. Di sini terdapat contoh gambar posisi muatan uji ketika 100 kiri A, yang dimana yang didapat nilai simulasi 8,48 volt per M. Saya lanjutkan untuk tabel 4.4.3, sajian data untuk pengukuran muatan F untuk berbagai variasi jarak muatan sejenis. Posisi muatan uji atau sensor cm yang pertama itu 100 kiri A, besar muatan listriknya 9,19 V per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 9,36 V per M, errornya 0,018%. Yang kedua, 200 kiri A, besar muatan listriknya 2,50 V per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 2,5 V per M, errornya 0%. Yang ketiga, posisi muatan uji atau sensornya 300 kiri A, besar muatan listriknya 1,18 V per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 1,18 V per M, errornya 0%. Yang keempat, sensornya 100 kanan A, besar muatan listriknya 7,66 V per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 10 V per M, errornya 0,30%. Yang kelima, sensornya 200 kanan A, besar muatan listriknya 0,20 V per M, arahnya tidak berarah, nilai sebenarnya 4,5 V per M, errornya 21,5%. Yang keenam, sensornya 300 kanan A, besar muatan listriknya 8,02 V per M, arahnya kiri, nilai sebenarnya 10 V per M, errornya 0,24%. Yang ketujuh, 100 kanan B, besar muatan listriknya 9,19 V per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 9,36 V per M, errornya 0,018%.
Yang ke-8, sensornya 200 kanan B, besar muatan listriknya 2,50 V per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 4,5 V per M, errornya 0,8%. Yang terakhir, sensornya 300 kanan B, besar muatan listriknya 1,18 V per M, arahnya kanan, nilai sebenarnya 1,18 V per M, errornya 0%. Untuk perhitungannya, yang pertama ada posisi muatan uji ketika 100 kiri A. Besar medan E, E1 sama dengan KQ per R kuadrat, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat min 9 pangkat 1 dibagi 1 pangkat 2 sama dengan 9 dibagi 1 min 9 V per M. E sama dengan E1 ditambah E2, E sama dengan 9 ditambah 0,36 sama dengan 9,36 V per M. E2-nya sama rumusnya 9 dikali 10 pangkat 9, 9 dikali 1 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 5 pangkat 2. Sama dengan 9 per 25 hasilnya 0,36 V per M. Untuk errornya, rumusnya sama, 9,36 dikurangi 9,19 dibagi 9,19 dikali 100%, hasilnya 0,018%. Ini yang di bawah merupakan contoh gambar posisi muatan uji ketika 100 kiri A. Kesimpulannya yang pertama, medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu masih mengalami gaya elektrostatis. Yang kedua, listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Yang ketiga, gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Yang keempat, garis medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Yang kelima, garis medan listrik antara dua muatan tidak pernah berpotongan. Yang terakhir, jika muatan sumber adalah positif, maka arah garis medan listrik adalah menuju keluar. Sedangkan jika muatan sumber adalah negatif, maka arah garis medan adalah masuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.